kami boleh setia manis Tuhan, mendengar setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa juga hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam pujian penyembahan. Bapa semakin kehidupan ibu ini Tuhan, semakin hari semakin lebih luar biasa. Setiap kehidupannya, keluarganya Tuhan, hamba letakkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik di tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Kalau setiap kehidupan keluarganya, Bapa kedua anaknya Tuhan, boleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang keluarga Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami meletakkan setiap kehidupan kami Tuhan. Maka kami tahu ketika kami datang sungguh-sungguh datang kepada-Mu Tuhan, ada kuasa kegelapan, roh jahat bahkan yang ingin melemahkan setiap kehidupan kami. Kami satukan hati kami tolong kita di dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak berhak di ruangan ini, tapi biarlah Tuhan Yesus saja boleh ada di tempat ruangan ini, terlebih di ruang hati kami Tuhan. Siapa kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan? Kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sampai dulu saudara, puji Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama boleh berbakti, beribadah, ibadah pertengahan kita, dan sama-sama kita sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan, dan sebentar kita akan kembali diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu setiap kehidupan orang percaya harus hidup dalam kebenaran. Amin. Oleh sebab itu tema malam hari ini yang saya sampaikan yaitu apapun musim hidupmu, Tuhan setia. Sama-sama katakan, apapun musim hidupmu, Tuhan setia. Sekali lagi, apapun musim hidupmu, Tuhan setia. Haleluya. Nah saudara, kita tahu bahwa hidup manusia itu selalu digambarkan dengan musim. Ada musim di mana kehidupan manusia begitu bersemangat. Ada musim di mana kehidupan manusia mengalami kekecewaan. Ada musim di mana kita menuai, dan ada musim juga kita mengalami yang namanya kekeringan. Tetapi di setiap musim kehidupan yang saudara jalani, ada satu kebenaran yang tidak akan pernah berubah sampai malam hari ini, yaitu kita punya Tuhan yang setia. Sama-sama katakan, Tuhan yang setia. Ya. Baik dalam kebahagiaan, kesedihan, sehat, sakit, berkelimpahan, kekurangan, kehadiran Tuhan yang setia adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang percaya yang apa saudara? Yang mengasihi Tuhan, mengasihi Dia. Dan oleh sebab itu saudara, kita akan buka satu ayat firman Tuhan yang akan memberkati saudara, yang akan menguatkan saudara, dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kalau saudara sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. Kalau hitungan 2, 1, ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan kepada kita, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kita punya Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang tetap sama, saudara. Kita punya Allah yang setia, bukan kemarin saja, bahkan hari ini sampai seterusnya. Kita punya Allah yang setia. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi, tetapi firman Tuhan tidak sengaja menegur hati saudara untuk saudara dengan baik bahwa saudara punya Yesus.
yang tetap sama baik kemarin. Saya katakan kepada saudara, kalau dulu Tuhan pernah tolong saudara, malam hari ini pasti Tuhan juga tolong saudara. Kalau dulu Tuhan pernah sembuhkan sakit saudara, malam hari ini pun juga sama saudara. Tuhan juga mampu menyembuhkan sakit saudara. Kalau dulu saudara pernah hidup dalam kegelapan, Tuhan selamatkan saudara, hari ini juga pun sama saudara. Tuhan akan menyelamatkan saudara dengan caranya Tuhan. Makanya saudara-saudara tidak perlu bimbang ikut Tuhan, karena kita punya Yesus Kristus yang tetap sama. Dia Allah yang setia. Dia Allah juga yang akan menyertai kehidupan saya dan saudara. Dalam aplikasi kehidupan kita saudara itu jangan pernah mengukur kesetiaan saudara, kesetiaan Tuhan, ya. Saudara jangan pernah mengukur kesetiaan Tuhan itu berdasarkan perasaanmu atau keadaanmu. Maksudnya adalah, kalau saudara mungkin hari ini keadaan saudara tidak baik, mungkin karena orang mengecewakan saudara, otomatis saudara perasaan saudara jadi kecewa. Waktu keadaan saudara tidak baik, itu akan mempengaruhi perasaan saudara, otomatis saudara. Ya, karena keadaan tidak baik itu pasti akan mempengaruhi perasaan saudara. Tetapi saudara jangan mengukur kebaikan Tuhan karena keadaan saudara lagi tidak baik. Tidak boleh saudara. Karena keadaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dengan keadaan manusia kontras, saudara tidak bisa samakan. Makanya saya mau katakan kepada kita malam hari ini, jadi orang Kristen itu jangan punya iman harian. Ya, maksudnya adalah ada banyak orang Kristen waktu dia ke gereja dia punya iman, saudara. Tapi waktu dia keluar gereja, waktu ada tekanan datang dikit, imannya goyah, saudara. Saudara, kita semua waktu datang beribadah, bahkan saya waktu menyampaikan firman Tuhan, kita punya iman yang luar biasa, saudara. Tapi waktu kita keluar dari gereja, seringkali iman kita iman harian. Makanya saudara tidak boleh punya iman yang harian. Artinya apa? Bukan masalah iman kita pada saat di gereja kita luar biasa katakan amin, tetapi waktu di luar sana, apapun yang terjadi dalam hidup saudara tetap katakan Tuhan baik, Tuhan setia. Karena kenapa? Karena kebaikan Tuhan tidak dapat saudara ukur dengan keadaan saudara hari ini. Kesetiaan Tuhan tidak dapat saudara ukur dengan perasaan saudara hari ini. Makanya dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 saudara, 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya ulangi sekali lagi, jika kita atau manusia tidak setia, dia Allah tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13 saudara, Alkitab saya tulis ini adalah karakter Allah. Karakter Allah itu adalah pribadi yang setia, sedangkan manusia adalah pribadi yang tidak setia. Ya, kita akui saja saudara, manusia ini memang pribadi yang tidak setia. Sekalipun manusia tidak setia, firman Tuhan katakan Tuhan setia. Saudara ingat waktu Tuhan ciptakan manusia Adam dan Hawa, bagaimana Tuhan jelas memberikan perintah kepada manusia, jangan kau makan buah terlarang, semua buah-buahan boleh kau makan. Dan kita tahu bahwa manusia itu saudara diberi yang namanya free will, kehendak bebas untuk melakukan apapun. Tetapi sayangnya kesetiaan manusia kepada Tuhan tidak bertahan lama, saudara. Ya, berawal dari perempuan yang tertarik makan buah itu, akhirnya dikasih kepada pria itu. Waktu Tuhan tanya, saling menyalahkan, saudara. Bukan Tuhan, perempuan ini yang kasih saya buah. Perempuan ini jawab, Tuhan, bukan saya Tuhan, ular ini. Saling salahan. Tetapi saudara, kita perlu tahu sekalipun manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan karena dosa,
yang ada dalam kehidupan manusia itu sendiri, saudara. Tetapi saudara perlu ketahui, kita punya Allah yang tetap setia dalam apapun, saudara. Waktu Yesus ditangkap, saudara, dan akan disalibkan, saudara bisa lihat tidak ada satu murid pun yang datang kepada Yesus. Ya, semuanya meninggalkan Yesus, saudara. Ya, tidak ada satupun yang peduli dengan penderitaan yang harus Yesus hadapi, saudara, karena mereka tidak mampu melakukan apapun. Bahkan ada banyak di antara murid-muridnya juga yang menyangkal Yesus sebagai guru dan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan dalam cerita ini, saudara, waktu Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya, apakah Yesus kecewa? Waktu Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya, apakah Yesus berhenti untuk memikul salib? Waktu Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya, apakah Yesus tidak mau mati di atas kayu salib? Tidak, saudara. Patokan dalam hidup Yesus bukan hanya murid-muridnya saja. Murid-muridnya itu, saudara, diperlengkapi untuk menjadi seseorang yang dapat mengabarkan kabar baik dan luar biasa. Tetapi Yesus bukan hanya sayang kepada murid-muridnya saja, tetapi Yesus juga sayang kepada semua manusia. Dia mati bukan untuk muridnya, saudara, tetapi dia mati untuk semua manusia. Makanya dia adalah pribadi yang setia. Amin. Oleh sebab itu, saudara, ada dua poin yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah Tuhan itu tidak hanya hadir di musim yang baik, tapi justru sebaliknya, dalam musim yang sulit, kesetiaan Tuhan nyata. Amin. Nah, saudara perlu ketahui bahwa Tuhan tidak hanya hadir di setiap musim yang baik saja, tetapi justru sebaliknya, dalam musim yang sulit, kesetiaan Tuhan itu nyata. Beberapa minggu yang lalu saya sudah jelaskan kepada saudara bagaimana Yusuf adalah gambaran prototipe dari orang benar. Yusuf adalah gambaran prototipe dari orang yang beriman. Yusuf dilempar di sumur, dia berbuah. Yusuf dilempar menjadi seorang budak, dia berbuah. Yusuf mau dilempar di dalam penjara sekalipun, Yusuf tetap berbuah. Kenapa, saudara? Karena yang Yusuf andalkan itu Tuhan. Ya, yang Yusuf harapkan dalam hidupnya Tuhan. Orang boleh mengecewakan kehidupan Yusuf, orang boleh menjatuhkan kehidupan Yusuf, orang boleh meninggalkan kehidupan Yusuf, tetapi hanya satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan Yusuf, yaitu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan pribadi Yusuf. Yusuf tahu, saudara, proses yang dia alami memang tidak enak, proses yang dia hadapi memang pahit, saudara, tetapi dia tahu, saudara, kekuatan yang dia miliki hanya di dalam Tuhan. Sama halnya dalam setiap kehidupan saya dan saudara, kekuatan kita hari ini cuma dalam Tuhan. Siapa yang setia sama kita sampai hari ini? Yesus. Siapa yang kasih kita kekuatan sampai hari ini? Yesus. Siapa yang memberikan jalan keselamatan itu dalam kehidupan kita? Yesus. Siapa yang selalu memperhatikan setiap keadaan kita? Yesus, saudara. Tidak ada yang lain, saudara. Semua manusia terbatas, pasangan kita terbatas, tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas, yang sanggup memberikan kekuatan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, ingat cerita Yunus. Tuhan memberikan perintah kepada Yunus untuk Yunus pergi ke Niniwe, tetapi secara manusia, ini manusia, saudara, sekalipun Yunus ini abdinya Allah, saudara, tetapi seorang abdi Allah juga bisa melawan juga sama Tuhan. Dia pergi dari panggilan Tuhan, dia pergi ke Tarsis. Ya. Waktu dia pergi ke Tarsis, singkat cerita, terjadi badai topan, saudara, sehingga Yunus mengakui bahwa badai topan ini terjadi karena ulah dia, karena keberadaan dia. Sehingga singkat cerita, dia menjadi seorang superhero, seorang Superman, pahlawan. Dia lompat dari kapal sehingga kapal itu tenang. Tetapi ceritanya tidak berhenti di situ saja, saudara. Proses yang sesungguhnya dialami Yunus waktu Yunus berada di dalam perut ikan. Selama berapa, saudara? Selama 3 hari. Saya katakan kepada kita malam hari ini, di dalam perut ikan pun, saudara, ada Tuhan.
Di dalam perut ikan pun ada Tuhan. Di dalam kesulitan saudara ada Tuhan. Di dalam masalah saudara yang saudara hadapi, mau saudara lari ke kamar mandi sekalipun saudara berdoa, di situ ada Tuhan. Saudara mau lari ke tempat yang sunyi sekalipun saudara mungkin di tempat yang paling aman di rumah saudara, tetap ada Tuhan. Kemanapun saudara lari ada Tuhan. Apa yang dialami oleh Yunus waktu itu, Yunus begitu menyesali perbuatan apa yang dialaminya. Tetapi Yunus bersyukur selama 3 hari di perut ikan, Yunus tidak mengalami yang namanya kematian. Yunus tidak mengalami yang namanya penderitaan yang begitu besar yang harus dialami. Tetapi penderitaan yang dialami Yunus justru dia mengenal pribadi Yesus waktu dia berada di perut ikan itu. Waktu dia benar-benar mengasihi Tuhan secara totalitas, waktu dia mengerti bahwa perbuatan yang dia alami ini tidak baik, yang Tuhan bentuk dalam pribadi Yunus apa saudara? Karakter. Karunia itu saudara hanya packaging, hanya bagian yang mengikuti kita, tetapi karakter itu adalah hal yang utama dalam seorang murid Kristus. Apa gunanya saudara punya karunia yang luar biasa tapi karakter saudara tidak baik? Ya, Yunus ini saudara saya pastikan punya karunia yang luar biasa. Bagaimana Tuhan bawa Yunus untuk memberitakan pesan kepada orang Niniwe, tetapi Tuhan tahu bahwa karakter Yunus masih jelek saudara. Karakter Yunus ini masih suka menolak panggilan Tuhan. Makanya Tuhan bentuk karakter Yunus saudara di dalam perut ikan selama 3 hari. Pada saat dia terima pesan Tuhan itu saudara secara utuh, waktu dia keluar dari perut ikan saudara, apa yang terjadi? Semua orang-orang ini diselamatkan. Karena apa saudara? Karena ada karakter yang baik yang Tuhan bentuk dalam setiap kehidupan Yunus. Sama halnya saudara dengan apa yang saya alami. Waktu saya mengendarai mobil pada malam hari saudara, hanya diterangi dengan cahaya mobil saudara, cahaya lampu mobil ya. Itu saya mengendarai mobil ya. Penerangannya hanya dicahayai oleh lampu mobil, ya jaraknya cuma berapa meter sih saudara? Tidak secara seluruh, jaraknya cuma berapa meter. Lampu mobil itu menyoroti jalan saudara. Tetapi saudara, walaupun tidak menyoroti secara seluruh, tetapi lampu mobil itu mampu membawa saya sampai kepada tujuan. Ya, sama halnya dengan Tuhan. Kalau Tuhan proses saudara dalam keadaan yang mungkin tidak baik, masalah yang mungkin membuat engkau begitu berat, saudara jalan saja sama Tuhan. Karena kenapa? Karena pasti Tuhan akan membawa kepada tujuannya Tuhan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan yang baik. Firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Di dalam penderitaan kita, di dalam kesulitan kita, waktu saudara berharap kepada Tuhan, di situ Tuhan bekerja saudara. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita secara sempurna sampai saudara mengerti sampai mana Tuhan bawa saudara sampai tujuan. Dan saudara akan melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Amin. Dan yang kedua saudara, Tuhan memakai semua musim dengan tujuan untuk membentuk kita. Katakan membentuk kita. Seperti petani saudara, tahu kapan menanam dan kapan menuai. Tuhan juga tahu kapan membentuk kita dan kapan memberkati kita. Haleluya. Ya, saudara, Tuhan itu Allah yang paling tahu saudara. Kapan Dia bentuk kita dan kapan Dia akan berkati kita. Saudara lihat Ayub itu saudara. Dibentuk sama Tuhan habis-habisan. Dibentuk sama Tuhan secara luar biasa. Ayub bahkan harus mengalami goncangan yang digoncang-gancingkan saudara, dibolak-balikkan. Tetapi saudara lihat tujuan Tuhan sederhana, supaya Ayub memiliki iman yang kokoh dalam pengenalannya dengan Tuhan. Ya. Tujuannya supaya Ayub menerima iman yang
tidak pernah bebas dari yang namanya masalah. Semakin saudara iring Tuhan, semakin masalahnya double, bahkan triple saudara, bahkan bertubi-tubi saudara. Tetapi justru dalam masalahmu, dalam penderitaanmu, justru disitulah pengenalanmu dengan Tuhan itu semakin tajam. Saya saudara, waktu saya kenal Tuhan, ya, semua kita pernah mengalami proses cinta mula-mula sama Tuhan. Waktu saya kenal Tuhan, saya adalah pribadi yang suka minta-minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau minta ini. 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 Tetapi di fase ketika saya sudah melayani Tuhan kurang lebih 6 tahun saudara, saya jadi hamba Tuhan 6-7 tahun. Cara saya berdoa, cara saya pandang Tuhan beda. Saya bukan jadi orang yang suka minta-minta sama Tuhan, tetapi lewat penderitaan saya justru saya belajar untuk bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ini datang dalam hidup saya, berarti ada tujuan Tuhan dalam hidup saya. Dan setiap penderitaan yang datang dalam hidup saya tidak pernah minta Tuhan tolong saya, Tuhan bebaskan saya, tidak. Justru sebaliknya saya berikan pujian itu untuk Tuhan. Saudara, pengenalan kita akan Tuhan, semakin kita dewasa sama Tuhan, kita bukan pribadi yang minta tolong lagi sama Tuhan, bukan. Tetapi kita pribadi yang mengucap syukur kepada Tuhan, kita pribadi yang selalu memberikan hormat itu kepada Tuhan sekalipun situasinya lagi tidak baik. Ketika saudara mencapai kedewasaan iman kepada Tuhan, apa yang saya katakan, itu pasti saudara seringkali terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang di antara saudara yang masih minta sama Tuhan? Atau siapa di antara saudara levelnya yang sudah bersyukur kepada Tuhan? Ya, sudah, Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, kan firman Tuhan katakan, bukan kehendak-Mu yang jadi, tapi kehendak-Mu. Nah, ketika saudara sudah berada di level itu, saudara sudah mengenal pribadi Yesus itu dalam hidupmu. Karena saudara tahu, tidak perlu saudara minta tolong, Tuhan kasih tolong. Tidak perlu saudara menjerit, Tuhan kasih saya ini, pasti Tuhan tolong. Dalam hidup itu pasti terjadi. Makanya saudara, dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara lihat proses yang dihadapi Ayub. Digoncang-gancingkan, dibolak-balikkan, ya kan? Begitu dahsyat bagaimana badai yang datang dalam hidupnya. Di ujung penderitaan Ayub baru belajar mengenal Tuhan. Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena dia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Orang percaya saudara, Tuhan proses kita supaya kita timbul seperti emas. Emas yang murni saudara, mau dibakar sekalipun, ya kan? Mau disensor sekalipun saudara, mau dibanting sekalipun saudara, kalau dia sudah jadi emas, itu berharga saudara. Saudara, emas kalau ditaruh di siring saudara gitu, dia itu menyala saudara. Sekalipun dia di dalam kotoran, sekalipun dia di tengah kotoran, dia akan tetap menyala karena dia emas saudara. Dalam hidup kita juga sama saudara. Ya kan? Paulus katakan, penderitaan kan, aniaya kan, tidak ada yang dapat memisahkan dari kasih Kristus. Hidup saudara juga sama. Mau apa yang datang dalam hidup kita, saudara tetap pertahankan iman saudara. Karena waktu penderitaan itu datang, saudara harus timbul seperti emas. Amin. Waktu saudara datang berdoa dan berseru kepada Tuhan, sekalipun mungkin masalahmu, bahkan pergumulanmu masih ada, Tuhan itu setiap hari pasti bekerja dalam kehidupan kita saudara. Makanya pengikut Kristus itu selalu dikenal dengan istilah, kita ini hidup karena percaya, bukan karena mendengar. Ada yang pernah lihat Tuhan? Ada yang pernah lihat pribadi Yesus itu seperti apa? Nah,
Tetapi kenapa saudara sampai malam hari ini percaya sama dia? Kenapa saudara malam hari ini masih percaya mengikuti jalan ini? Saya sebagai hamba Tuhan tidak dapat membeberkan segala hal. Tetapi setiap orang yang sudah mengenal pribadi Yesus tidak punya alasan untuk tinggalkan Yesus. Setiap orang yang sudah berjumpa dengan pribadi Yesus pasti dia akan mengalami yang namanya kedamaian. Pasti dia akan mengalami yang namanya ketenangan. Makanya saudara, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup oleh karena percaya. Tuhan tidak selalu menolong kita ketika kita ingin keluar dari situasi yang kita alami. Namun Tuhan selalu menyertai saat kita berjalan melaluinya. Makanya kita punya Allah yang disebut Immanuel. Ya, Allah yang menyertai kita. Amin. Saudara percaya kalau Tuhan sudah bekerja? Sekalipun saudara tidak lihat cara Tuhan bekerja, waktu saudara berdoa, Tuhan sudah bekerja. Tuhan bekerja. Tapi memang tinggal tunggu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Ya, kapan hal itu terjadi dalam hidup kita, kapan berkat itu datang dalam hidup kita, itu urusan Tuhan. Tetapi masalah Tuhan bekerja atau tidak, Dia bekerja setiap hari. Dia tolong setiap kehidupan saya dan saudara. Dan oleh sebab itu saudara, dalam dalam Mazmur saudara, Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 2, 1 ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Katakan amin. Semua kita pernah muda, saudara. Ya. Bahkan sekarang mungkin kita berada di fase yang menjadi tua. Atau sudah bisa dikatakan menjadi opo atau oma atau mungkin Mbah Buyut ya. Ya kan? Saudara bisa perhatikan dari saudara muda sampai saudara tua, apakah Tuhan pernah tinggalkan saudara? Tidak pernah, saudara. Seringkali kita yang suka meninggalkan Tuhan. Dari muda sampai tua, Daud mengalami bagaimana penyertaan Tuhan begitu sempurna. Daud merasakan orang benar itu pasti tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan Daud merasakan bahwa anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Dan hari ini saudara bisa lihat keluarga lepas keluarga, saudara. Keluarga yang percaya sama Tuhan, bukan keluarga yang tidak percaya sama Tuhan, tetapi yang percaya sama Tuhan. Orang yang percaya sama Tuhan pasti akan Tuhan sertai. Dan saudara akan lihat, tidak pernah orang Kristen itu minta-minta roti. Dan yang menjadi kebanggaan kita sebagai anak Tuhan, saudara tahu kan kasus yang terjadi di Jawa Barat, masalah villa dan acara retret. Pengerusakan itu terjadi, bagaimana KDN, KBI kasih uang bantuan sebesar 100 juta untuk mendonasi rumah tersebut. Tetapi orang yang punya villa tersebut, saudara, dia tidak ambil uang itu, justru dia pakai untuk donasi ke masjid, pembangunan masjid. Saudara bisa lihat iman orang Kristen itu bagaimana. Sudah dihancurin, saudara, sudah dirusak. Dapat bantuan, malah kasih bantuan sama orang di sebelah sana. Dan saudara bisa lihat, Yesus selalu ajarkan kepada kita kasih. Tetapi yang membuat saya makin percaya, kita ini orang Kristen ini, saudara, jauh lebih selangkah dari orang-orang seberang. Karena kenapa? Karena Yesus bukan hanya ajarkan kasihlah Tuhan Allahmu, tetapi Yesus juga katakan kasihlah musuhmu. Ajaran siapa saudara yang bisa kasih ajaran itu selain Yesus itu sendiri, selain firman Tuhan itu sendiri? Kita tidak punya kekuatan loh, saudara, untuk mengasihi musuh.
semua tempat sudah dirusak, anak-anak keluar mobil dirusak, saudara, dilecet-lecetin, saudara. Tetapi saudara lihat iman orang percaya itu memang luar biasa, saudara. Yesus katakan kalau kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bukan artinya kalau ada orang yang sakiti kita, saudara kasih lagi pipi kiri. Bukan seperti itu, saudara. Tapi saudara harus balas kebaikan. Kalau ada orang yang mungkin menjadi saudara, saudara sudah tegur dia, saudara sudah minta maaf, tapi orang tersebut ya masih meremehkan saudara, bukan salah saudara saja, saudara. Penting saudara sudah berusaha untuk minta maaf, urusan selanjutnya urusan Tuhan. Karena kenapa saudara? Karena dalam hidup ini saudara, yang memang saudara, kita perlu tanamkan kasih itu bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi kepada sesama. Karena kenapa? Karena orang yang mengasihi Tuhan dan sesama itu berkat-berkatnya berlipat kali ganda. Dan itu saudara akan rasakan dalam hidup saya dan saudara. Dan oleh sebab itu saudara, mari apapun musim hidupmu saudara, saudara harus tetap setia kepada Tuhan. Saudara harus tetap berharap kepada Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Sebab itu mari kita bersikap berdoa kita kepada Tuhan.